Saudari-saudara, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya sedang berjalan menuju Mojosongo untuk merayakan novena di Mojosongo. Saya tidak tahu melalui makam-makam seperti ini di kota Solo karena saya hanya mengikuti Google. Dan saya ditemani oleh Mas Jabrik. Halo Brik. Yes. Ada banyak orang-orang sebaya ini yang sangat aktif di gereja, sehingga saya mudah menemukan kawan di Bedono ini. Dan rata-rata bisa setir, jadi sungguh beruntung menemani aku. Nih, oh ternyata jalan makam. Wow, awas. Hati-hati loh, ini rodo gosu. Aman. Oh, makam besar ya. Ini makam apa ya? Ngerti Rak? Ora ngerti ya. Ini makam mungkin besar ini. Iya. Ini makam umum. Iya, kayak ono gerbangnya. Tak wancani makam umum. Wow, makam besar. Padahal sudah dekat dengan Mojosongo nih. Cuman karena melalui Google ya manut lah ya. Nah. Waduh, tulisannya Jawa kabeh, Brik. Piye coba moco. Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Katolik itu tidak pernah basa-basi untuk menjadi bagian dari negeri. Amin. Amin. Anda berbasa-basi supaya kok Katolik dikenal di tetangga-tetangga, supaya kita diterima dengan iman berbeda, berbasa-basi? Tidak. Kita tidak pernah berbasa-basi untuk menjadi bagian dari negeri ini. Gereja tidak pernah punya agenda lain. Udang di balik batu. Enggak. Kita itu memang Indonesia. Kita penderet dalam Gusti Yesus. Amin. Dan itu begitu nyata Anda ekspresikan di kampung-kampung Anda kemarin. Leres betul? Leres ya? Anda mengambil bagian dalam lomba kelereng, dalam lomba sepak bola ning nganggo dasar ya, sing lucu-lucu. Anda mengambil bagian dan Anda merasa enjoy karena disatukan oleh negeri Indonesia. Bahkan umat saya mengatakan Romo paling menggembirakan perayaan-perayaan di kampung adalah Agustusan. Karena perayaan lain biasanya diembel-embeli dengan misalnya Natalan. Ya memang wong kampung atau wong kantor teko kabeh ning iki ya Natalan, nggone sebagian wong. Atau perayaan lain yang kemudian kita hadir dan kita merasa oke deh, saya hadir dan saya gembira, saya juga makan enak dan aneka. Tetapi bukan ini yang rasanya paling menyatukan. Yang paling menyatukan yang setiap pribadi memiliki adalah perayaan nasional. Leres betul? Dan itu menjadi milik semua orang dan termasuk sekali lagi penderet dalam Gusti dalam gereja Katolik. Kalau Anda melakukan itu, Anda hanya turun-temurun dari sejak nenek moyang kita yang ada di Indonesia ini. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memberi beberapa contoh saja bagaimana orang-orang Katolik sejak awal bahkan mengambil resiko sejak zaman penjajahan, bukan ketika negeri merdeka, sejak zaman penjajahan, untuk mengatakan bahwa kami Indonesia dan kami ingin mengurus diri kami sendiri lepas dari penjajah. Itu dikatakan di hadapan tuan-tuan penjajah. Itu keren banget loh. Itu keren banget. Kita ambil contoh di sini ada patung Slamet Riyadi menjadi jalan utama kan, yaitu baptisnya Ignatius Slamet Riyadi. Dan kalau Anda googling, Anda akan tahu bagaimana dia berjuang untuk Indonesia kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, mengambil risiko nyawa demi negeri. Bukan demi gereja, demi negeri tercinta. Dan di dalamnya tentu saja negeri ini menjadi ladang bagi setiap orang untuk memuliakan Tuhan.
Amin. Dan itu yang Anda lakukan, dan hari ini kita diteguhkan oleh perjumpaan hari ini dalam Ekaristi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya telah mempersiapkan mengutip beberapa hal berkaitan dengan bagaimana sih nasionalisme era penjajahan itu oleh orang Katolik. Saya ambil contoh orang yang paling dikenal adalah Romo van Lith. Romo van Lith aktif di bidang politik. Tahun 1918, Van Lith ditunjuk menjadi anggota Dewan Pendidikan dan Komisi Peninjauan Kenegaraan Hindia Belanda. Hindia Belanda itu Indonesia. Terus kemudian, karena ia sangat vokal terhadap apa yang menjadi aspirasi kaum bumi putra. Kaum bumi putra itu ya orang-orang negeri ini, ya bangsa kita sendiri. Ia pun memiliki perbedaan yang sangat tajam dengan pemerintahan Belanda. Ingat, Romo van Lith itu orang Belanda atau orang Jawa asli sih? Belanda. Dia bagian dari Belanda, bagian dari orang-orang penjajah tadi, dalam tanda kutip bagian. Tetapi apa yang dikatakan Romo van Lith ketika itu? Dia menuliskan begini. Ini serem loh ya, ketika sedang dijajah loh, bukan ketika sekarang orang bisa cuap-cuap dengan bebas. Ini dulu enggak. Tetapi Romo van Lith lihat, era dominasi ras putih sudah berakhir. Tidak untuk seterusnya. Satu orang kulit putih akan bertahan hidup di hadapan 100.000 orang Asia. Sikap arogansilah yang menjajah bangsa Jawa melulu karena mereka Jawa. Serem loh ini, melukai penjajah ini. Akuilah hak-hak pribumi. Jika kamu menginginkan hak-hakmu juga diakui. Dalam gereja Kristus tidak ada Yahudi, Romawi, atau Yunani. Oleh karena itu juga tidak ada Jawa atau Belanda. Nasionalisme yang heroik. Tepuk tangan untuk Romo van Lith. Keren. Romo van Lith mempunyai 2 orang penerus, 2 muridnya. Yang satu jadi Romo, yang satu jadi awam. Mereka itu saya sebut diantaranya adalah I.J. Kasimo, seorang awam, dan Romo Sugio Pranoto, Romo Sugio yang nanti jadi uskup. Apa yang mereka lakukan? I.J. Kasimo karena berperan penting di negeri ini, akhirnya ditunjuk untuk mewakili di Dewan Perwakilan Rakyat, Volksraad. Dia tidak tunduk ketika diminta untuk berbicara di tengah wakil rakyat yang kebanyakan adalah mewakili penjajahan Belanda. Apa yang dia katakan dalam pidatonya? Keras. Tuan Ketua, dengan ini saya menyatakan bahwa suku-suku bangsa Indonesia yang berada di bawah kekuasaan negeri Belanda menurut kodratnya mempunyai hak serta kewajiban untuk membina eksistensinya sendiri sebagai bangsa, dan karenanya berhak memperjuangkan pengaturan negara sendiri sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bangsa sesuai dengan kebutuhan nasional.